Thailand ya. Swadika, Nanunaha. Halo, selamat pagi, siang, malam. Tuh kan kebalik. Balik lagi di Repost Reski Podcast. Nah, kalau awal-awal tuh suaranya selalu agak kayak mendayu-dayu ya. Nanti terakhirnya bikin gendang telinga Anda semua sakit bisa-bisa, oke? Balik lagi sekarang. Sekarang ada videonya. Jadi mungkin kalian yang podcast yang nggak suka ada videonya ya bisa ditutup aja. Kok ditutup? Apa dengerin suaranya aja? Atau mungkin kalian yang suka nih berinstruksi, lihat video sama dengerin suaranya ya monggo silahkan, ya kan bebas. Dimanapun kalian berada, kita balik lagi, kita berdua, Resi dan Epi. Kan suaranya udah kayak anak, kayak suaranya udah mulai aneh nih. Iya suaranya. Ini mungkin didengarnya kan mungkin pas mau penghantar tidur ya. Jadi tidak menimbulkan nightmare agar karena menimbulkan nightmare. Oke baiklah. Jadi kita malam ini ya terserah deh mau didengerin malam, siang, pagi, monggo. Kita kali ini akan mereview film lagi. Tentunya film-film di Netflix, oke? Karena sekarang semakin mudah ya, menonton tidak lagi ilegal. Tidak pakai Gitu kan, ya kan? Buat kalian pecinta film, aku sarankan sebagai pecinta film budiman yang baik, rajin menabung, suka membantu, oke. Lihatlah film-film itu di channel yang legal ya kan, ya berbayar, istilahnya ya kita mau seneng ya lu bayar gitu loh kan, jangan mau gratisan doang gitu kan. Kalau mau gratisan bisa ke YouTube kakak. Oh iya, ya bisa ke YouTube dengerin podcastnya Resi di sini ya kan, gratis tanpa dibungut biaya, enggak sih dipungut karena ada kuota. Mungkin pakai wifi tetangga boleh silahkan. Oke, jadi namanya. Oke kan, ini lagi-lagi film di Netflix. Film-film lama ya. Ini film lama tahun 2014. 2004. Oh 2004. Oh ya ampun lebih lama lagi. Saya masih ngapain itu? Enggak ya. Masa SD? SD dong. Mulai berdebat. Oke. Sebentar. SD TikTok. Oke. Jadi ini film lama tapi cukup bagus ya, dan ini di zamannya menurutku tuh kayak pelopor film-film. Mungkin dulu kita referensi filmnya nggak terlalu banyak, tapi ke belakang ini kan kita udah lihat film-film yang jadul-jadul, yang baru-baru juga. Jadi menurutku tuh kayak filmnya itu tetap masih epic buat di review ya kan, buat diulik gitu. Mungkin buat yang nggak tahu film apa ini nanti bisa lihat di judulnya. Judulnya mungkin bisa buka Netflix-nya, mungkin setelah mendengarkan podcast ini kayak wah aku harus menonton film ini, atau males aku tutup aja podcastnya. Aku nonton filmnya. Aku nonton filmnya aja. Oke. Apa tadi Ebi? Aku menyela kan? Iya. Filmnya judulnya adalah Shutter. Film Thailand 2004. Film ini mungkin masuk ke dalam jajaran film Thailand yang membangkitkan film horor Thailand ya. Swadika, Nanunaha. Itu tuh film yang lagi ini. Nanai. Gomenasai. Iya gitu. Jadi di era-era tahun itu banyak banget film Thailand horor, khususnya yang aku suka sih. Iya, yang epic. Yang serem banget, yang lain lah daripada film yang disajikan oleh Hollywood biasanya kan. Iya. Bahkan film ini juga pernah di remake kalau nggak salah sekitar tahun 2010-an, di remake lagi oleh Hollywood, jadi film judulnya sama Shutter juga, tapi yang main bule dan settingnya juga di Jepang ceritanya. Gitu. Terus kakak, ini kan kita mau nih cepetan dong, apa sih nih film, soal apa sih, penasaran gitu kan. Karena ini udah dilihat dari temanya agak lampu-lampunya temaram, lipstick udah kayak gotik-gotik gitu kan. Ups gitu kan. Ini film horor. Kita kayaknya belum gak mention dari tadi ya. Shutter ini film apa? Film kamera? Aku udah bilang film horor Thailand. Film Thailand. Maafkan, I'm not pay attention kayaknya ya. Sorry gitu kan. Jadi ini adalah film horor, oke. Jadi buat pecinta film horor silakan mendekat. Berkumpul. Turn
on, kan turn on, ya turn off the light, matiin, nontonnya sambil temaram, terus volume HP-nya mungkin bisa dibesarin sedikit gitu kan. Ini kayak mulai merinding gimana gitu. Hati-hati di sebelahnya mungkin ada guling, ada mukanya. Jangan langsung HP-nya langsung dilempar. Tenang, ini videonya nggak ada jump scare-nya, jadi kalian bisa mendengar dengan santai tanpa takut saya tambahkan efek-efek jeng gitu, enggak. Barusan ya, maaf gitu kan. Oke, kembali lagi, filmnya ini tentang apa sih, Epic? Sinopsisnya ya, bercerita tentang seorang mas-mas ganteng. Ganteng banget ya, bernama Tun, yang jadi fotografer. Kemudian pacarnya dia Jane. Nanti itu kita kasih fotonya, memang ganteng. Iya ganteng banget. Jane itu pacarnya itu namanya Jane. Mengalami kecelakaan setelah pulang dari acara pesta pernikahan temannya. Nabrak seorang perempuan gitu. Terus refleks Tun tuh nyuruh Jane untuk udah cabut gitu. Ya tidak baik ya, jangan ditiru. Terus mereka setelah itu mulai mengalami hal aneh. Dimulai dari Tun yang kameranya tuh tiba-tiba kayak nangkep hal-hal gaib gitu lah. Jadi kayak waktu di afdrekin. Iya, karena filmnya itu ceritanya bukan kamera digital ya. Masih pakai kamera yang pakai pita itu. Roll film. Iya, pakai roll film itu. Jadi pas dicetak baru ketahuan kalau hasilnya itu blur, ada yang blur gitu. Dan negatifnya juga. Iya, negatifnya yang rusak posisinya. Terus mereka mulai pergi ke kuil untuk doa. Nah, di kuil itu mereka nemuin foto-foto yang ada foto yang didoakan, yang ada gambar yang sama kayak blur juga gitu. Terus mereka mulai kayak jangan-jangan ini foto hantu ya. Aku jadi takut. aku lebih takut. Gitu ya. Terus habis gitu mereka pergi ke salah satu majalah horor gitu, yang most suka cetak film-film film negatif, film yang ada gambar ininya, gambar penampakannya lah kayak gitu. Terus si editornya tuh bilang kalau bisa aja orang-orang yang hantu-hantu, roh-roh yang muncul di foto itu adalah orang-orang yang meninggal dengan masih menginginkan kehadirannya di sekitar orang yang dia sayangi. Apa sih gue jadi parno, jadi kelihatan kanan kiri. Oke, terus ya begitu. Terus kedua juga bisa aja yang kamu cari itu maksudnya hantu itu bisa menampakkan diri itu yang dia inginkan tuh ada di dalam foto itu loh gitu loh. Jadi itu clue dari si bapak editor ya. Kemudian terus mereka mulai semakin lama sering dihantuin, semakin ada penampakan yang udah bukan hanya sekedar di foto aja, tapi di real life udah mulai kerasa nggak enak gitu. Dan nanti ya, jangan spoiler gitu ya. Tapi nanti pasti ada spoiler. Iya, pasti ada spoilernya ya. Cuma sementara ini sinopsisnya sampai sini dulu aja, intinya begitu. Oke. Selanjutnya mungkin kira-kira pemeran kali. Apa ya? Pemeran iya. Pemeran favorit di film ini. Karena film ini cukup banyak, enggak sih, cuma satu aja sih. Kayaknya cuma berapa biji? Tiga orang aja yang nggak terlalu banyak kan, nggak terlalu banyak. Mungkin ini sih menurut Resi mungkin tokoh-tokohnya itu seperti apa gitu. Oke, tokoh-tokohnya aku agak lupa namanya ini. Namanya Tun, ya aku ingat. Dan Jane dan nanti ada Simbambanya ya. Ini ya, kita panggilnya Simbamba. Aku ngerasa si Tun ini, si masnya ini, karena mungkin buat kalian nanti yang nonton pertama-tama mungkin kayak agak-agak kayak wah mas ini so sweet banget, care pacar-pacar yang kayak ya udahlah, kayak masih awal-awal masih bau melati gitulah ya, pacarannya itu masih bau melati, nanti lama-lama bisa kayak bau bangkai mungkin. Gitu. Jadi itu kayak masih care sama si mbaknya ini. Tapi ya itu salahnya dia, waktu si mbaknya ini menabrak, kenapa kok malah wis ngalio, kita pergi ya, kita kabur gitu kan. Kayak enggak, iki solusinya opo terusan gitu kan. Tidak ada solusi, hanya kabur dan akhirnya dihantuin. Itu sih, itu tokohnya yang pertama. Terus kalau mbaknya si Jane, si Jane itu tuh juga menurutku tuh jadilah tipe wanita yang ngikutin insting ya, kalau aku bilang sih, si mbaknya ini ngikutin insting gitu. Jadi ya Curious George gitu kan. Dia kayak nanti Curious George keluar dari sini, boom gitu. Itu tuh mbaknya tuh ngikutin instingnya. Jadi dia tuh kayak apa sih yang ditutupin sama pacarku tuh, jangan terlalu percaya, don't trust no one, ya kan, ya kan, termasuk
kita di sini. Jangan. Tolong. Percaya sama Allah dan Tuhan ya. Oke. Ya itu tuh mbaknya tuh kayak mulai melihat ada gelagat-gelagat aneh atau gimana. Mungkin kalau cewek tuh kan emang katanya tuh kan emang perasa, tapi kadang-kadang kayak oh ya udahlah biarin, jangan. Ada hal-hal penting yang perlu kamu kepolah di tempat yang tepat dan saat yang tepat. Tagline, kepolah di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Resi 2020. Itu hak paten. Jadi tuh kayak gitu kan, istilahnya mbak ini ngikutin nalurinya dan kepo saat yang tepat, waktu yang tepat. Jadi dia menemukan kebusukan dari si pacar ya kan, kayak gitu tuh cukup membantu sih. Dan untuk mbaknya ini karena nggak ada scene ya gimana ya, mbaknya ini adalah tipe mbak hantunya nih, mbak hantunya ini adalah tipe yang nanti kalau aku cerita nanti mungkin ya kalian mungkin akan menangkap ini connect the dot. Jadi kayak mungkin ada yang terkoneksi terus tanganku ngapain begini. Itu tuh kayak mbaknya itu adalah seorang bucin. Iya, bucin. Ingat ya, bucin sih boleh, tapi aku tuh bilangnya gini, jangan terlalu mengharap terlalu tinggi sama manusia ya. Jangan, itu tuh kayak kalau kamu kayaknya misalkan kamu dalam satu hubungan nih, kenapa jadi begini ceritanya? Kenapa jadi ini cerita tentang apa? Tapi nggak apa-apa ya kan, namanya juga podcast, kita akan cerita-cerita yang lebih detail dan mendalam ya kan gitu. Jadinya itu mbaknya ini mungkin bucin sama si Mama Stone-nya ini karena memang ganteng luar biasa. Kalau saya punya pacar kayak gitu mungkin agak posesif juga ya, kamu jangan kemana-mana atau gimana gitu mungkin ya kan. Nah istilahnya mbak ini tuh mungkin karena terlalu bucin, jadi kayak memberikan kayak naruh harapan tinggi buat masnya. Wah, masnya ini pasti bakal merhatiin aku ini. Dan ternyata seperti biasanya manusia itu tidak bisa diprediksi, selalu bisa banyak blesetnya gitu kan. Istilahnya ya itu, karena terlalu berharap, jadi mungkin dia nggak dapet apa yang dia mau, nggak seperti yang dia pikirkan, jadi ya terpuruk. Ya udahlah jadi hantu kan gitu. Tapi ya mungkin itu ada cerita lainnya sih gitu kan, kenapa dia menjadi. Berarti aku nggak boleh berharap sama dia dong, Kak. Tidak boleh. Karena Mas Wadiha itu bisa aja dia maaf ya mohon maaf ini jadi curhat ya si curcol bener-bener. Ya udah, itu tadi menurut aku tuh, karena menurutku yang pemain yang agak menonjol itu, kalau tukang after fotonya kan nggak perlu cerita, nggak perlu kan, kayak dia skip aja. Mungkin dia memberikan joke atau lelucon yang ya lumayan lah ya, tapi selingan gitu. Tapi ya gitulah, menurutku tiga orang itu. Ya kalau menurut aku sendiri bisa nggak? Aku mau eksber lelah. Kalau menurut aku sih tokoh utamanya Mas Tun asli pertama kali muncul dari layar tuh kayak oh man, iya kayak ada sinyal-sinyal dari langit gitu ya, ganteng banget gitu ya. Cuma untuk karakternya di situ dia bermain peran dari awal sudah kelihatan banget, walaupun di tengah-tengah tuh kan kelihatan banget dia so sweet, perhatian sama pacarnya. Tapi berarti gitu bagus kan. dong Ya. gitu ya kan. Tapi jeleknya di awal ketika dia ngomong, udah kita pergi aja gitu ya. Iya, kita pergi aja habis nabrak gitu. Kita pergi aja. Udah kelihatan di situ sebenarnya karakter tokohnya itu seperti apa. Tuh udah kelihatan banget kan, tipe-tipe yang suka lari dari masalah, enggak mau menyelesaikan masalah, pengecut lah kasarnya seperti itu kan, pengecut gitu. Dan ketika si Jennya pun bilang aku mau tanggung jawab gitu, kita balik lagi gitu. Masa nggak ada sih yang laporan korban yang masuk rumah sakit gitu. Mbak Jennya itu berusaha untuk mencari at least mau bertanggung jawab gitu. Tapi itunya kayak udahlah nggak usah dipikirin, kayak nggak ada, udah cek itu nggak ada, seolah-olah ya udahlah lupakan saja, kayak nabrak orang tuh kayak nabrak tikus di tengah jalan gitu ya, kayak agak sedih sekali. Kemudian Mbak Jennya tuh aku suka banget karena ya bener kata Resi tadi, tipe-tipe yang mbak-mbak yang kepo di saat yang tepat dan waktu yang tepat gitu ya. Dia nggak cuma sekedar percaya gitu aja omongan pasangannya, tapi juga cross check. Dan kebetulan walaupun dia juga sebenarnya penakut juga, tapi dia berusaha untuk datang ke tempat yang berhantu ya, sampai dapat foto-foto hantunya juga. Dan untungnya dia situ dapat kebenaran juga gitu. Dan hantunya wow, walaupun hantunya itu mukanya cuma ya ala-ala film hantu biasanya pucat dengan sedikit darah-darah gitu, tapi
serem banget ekspresinya yang Iya. kaku dingin kayak Oke, aku nggak terlalu suka sih emang. ya pasti kan banyak tutup mata ya. Tutup guling gitu ya kan. Iya, tapi emang bener bagus banget efeknya. Terus juga jump scare-nya juga di saat yang tepat bikin Resi takut gitu kan. Kayaknya emang kalau aku pada dasarnya aku lebih menikmati nonton film thriller Thriller. daripada film horor. Nggak tahu kenapa, mungkin beberapa orang nggak tahan lihat darah atau orang di ya udah ciri khasnya film thriller ya selalu menegangkan tapi nggak ada hantu. Itu aku lebih senang daripada film hantu. Film hantu tuh kayak habis nonton tuh capek banget kayak energi tuh kayak terkuras, kayak kamu ketemu dementor lah, terserap kebahagiaanmu tuh kayak terserap gitu efeknya gitu lah. Efek kebahagiaan terserap tuh seperti itu, efek angin gitu kan. Jadi itu ibunya si hantunya ini, aduh maafkan ibu, Actingnya luar biasa. Muka-muka sembab sedih, muka-muka mata habis nangis yang merah-merah yang kayak muka-muka ibu frustasi Iya gitu. sih, sebenarnya waktu dia nyuruh si Tan sama si Jen yang masuk ke rumahnya itu kayak something wrong with this mom, this lady, kayak dia tuh kayak tatapannya tuh kayak gini, ya silakan masuk gitu kan ya. Lihat gak sih creepy kan muka gue? Creepy. Ya silakan masuk tuh kayak iya ini temennya ya, iya dianya lagi di atas loh, lagi sakit, tunggu ya gitu di bawah. Terus padahal lo tahu itu sebenarnya emaknya udah mati, kenapa bisa di atas gitu kan gitu tuh. Terus apa lagi nih? Perlu saya menceritakan soal tukang afdreknya? Tukang afdrek foto, gak usah ya. Joknya lucu banget sih. Iya, itu tuh juga perlu diperhatiin ya, pay to detail gitu. Jadi bapak joknya ini. Oke. Terus ini pemerannya udah, terus apa lagi nih? Oh, alur, bener banget. Aduh, alur sungai. Dulu aja deh. Alurnya maju kan, dengan beberapa flashback gitu kan, flashbacknya. Mundur. Abang gendang. Tolong saya mau pulang ya. Iya, jadi untuk alurnya sih alur maju, cuma dengan selingan beberapa flashback yang penting dalam cerita. Menurutku ceritanya padat sih, singkat padat, dan jump scare-nya juga di saat yang tepat, nggak terlalu berlebihan juga. Bosan nggak? Kebetulan nggak membosankan sih, dari awal sampai akhir pace-nya tuh dapet. Mulai dari nanti ada, ini sedikit spoiler ya, ada adegan ngelup gitu, ada looping. Terus kemudian letak hantunya itu di zamannya tuh out of the box banget gitu kan. Di zamannya tuh kayak, ngapain mbaknya nangkring di situ gitu kan. Nangkring di situ ngapain gitu kan gitu tuh. Itu out of the box banget, dan akhirnya banyak ditiru sama film-film lain kan. Iya. Kita tidak mau sebut, tapi mungkin buat para pecinta film horor apalagi tuh pasti kayak Shutter ini, kecuali kalau kalian nontonnya kebalik ya dan tidak memperhatikan tanggal rilis, mungkin ini kayak ini nih. Sebenarnya kalau kalian mungkin perhatiin tanggal rilis si Shutter ini kan di tahun 2004 itu, buat tahun itu tuh film-film dengan mbak-mbak yang kayak gitu tuh sebenarnya banyak, tapi kayak ide ceritanya itu tuh alurnya tuh kayak dia main lah di situ. Apalagi nanti ya pesan moralnya tuh kayak kayak nyesek lah, apalagi kayak nonton kita cewek-cewek ya. Aku pribadi tuh kayak kok gini sih gitu, ada sedihnya gitu kan. Jadi kok bisa sih Mas Tanya ini sampai setega itu gitu kan, setega itu. Terus kalau aku kayak ya udah hantuin aja, terusin aja. Jadi sempat awal tuh kayak mangkel gitu kan. Ini kenapa pria tampanku yang imut ini diganggu-ganggu gitu? Tidak, Anda salah. Belum tentu tampan itu menyenangkan, ya kan? Belum tentu dia berhati baik. Ya mungkin mereka punya kesalahan di masa lalu, tapi ya udahlah ya. Menurutku alurnya sih ya di maju mundurnya tuh lumayan, nggak terlalu bingungin lah buat apalagi apa tuh kayak bukan film berat lah ya, maksudnya nonton juga nggak ini harus mikir banget gitu. Jadi alurnya santai juga, terus nggak bosenin itu tadi. Terus juga tambahan untuk khas masih Asia ya, negara Asia. Jadi untuk adegan-adegan seksual itu juga nggak terlalu banyak. Cuma mungkin ada adegan ceritanya sudah sesuatu gitu ya. Cuma tidak kalau versi baratnya itu ada adegan sex scenes-nya tuh ada. Cuma kalau di sini nggak ada sama sekali gitu. Terus sama mungkin ini ya, kita jadi belajar adat ya di tentang adat di Thailand itu, tentang mungkin di sana itu ada pemakaman, kepercayaan gitu-gitu kan. Jadi ya
jangan underestimate film-film Asia ya. Sebenarnya itu film mungkin banyak yang males, kayak ada beberapa orang tuh aku bilang, coba deh lihat film ini, film Korea ya, enggak gitu. Kayak mungkin lah kenapa gitu kan. Menurutku sih kalau kamu pecinta atau penikmat film, istilah kalau aku pribadi dari negara manapun, genre apapun istilahnya, walaupun saya kayak misalkan aku pribadi nggak terlalu suka film horor, nggak penikmat, tapi kalau ada yang bilang tonton deh bagus, walaupun mungkin di ratingnya nggak terlalu bagus, tapi mungkin ada teman-temanku yang expert di film-film horor bilang itu ini bagus loh, wajib ditonton, pasti aku tonton. Jadi walaupun aku itu seperti menyiksa diri sendiri karena setiap habis nonton tuh kayak lelah luar biasa gitu kan gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya, banyak film-film Asia juga bagus kok. Mungkin kalau film Thailand mungkin karena kita nggak kebiasaan denger tone suaranya ya, swadiha gitu kan, kata hey kayak gitu kan, kayak suaranya tuh kayak anuy gitu kan, agak ini tapi tetap bagus sih. Nah, itu. Terus apa lagi nih? Mungkin bisa langsung ke langsung iya, langsung ke pesan moralnya aja deh. Scene favorit nggak mau? Ada. Oh iya, ada. Oh ya, lupa, ada scene favorit. Ya. Scene favorit aku itu waktu Mas Tunnya itu dihantui pas dia tinggal di hotel. Yang dia pertama ngelup. Oh iya. Dia ngelup dulu. Itu di apartemen tahu, bukan di hotel. Itu di hotel tahu. Kan dia kan ceritanya baru pulang dari pemakamannya si mbaknya. Oh iya benar. Kan dia di hotel. Oh iya di lantai 4 itu. Iya, terus dia ngelup di lantai 4, turun tangga tuh lantai 4 lagi. Terus akhirnya dia masuk ke ruangan. Pokoknya sebelum itu juga ada adegan yang dia keluar kamar, terus si mbak hantunya tuh tergantung kebalik gini. Terus dia lari. Gede. Kayak keren banget gitu ya. Aku gak suka. Terus terus ditutup dengan mbaknya turun dari tangga dengan posisi kebalik gitu. Sorry ya, aku nggak bakal tampilin cuplikannya karena mungkin itu kayak hak cipta ya kan. Ya walaupun sedikit aku malas mengambil resiko itu, jadi nanti fotonya aja mungkin. Fotonya mbaknya terbalik-balik. Sekali Bambang. Nanti akan muncul. Nanti yang kalau yang cuma dengerin suaranya aja nggak apa-apa karena tidak ada jumpscare jeng-jeng gitu. Jumpscare Bambang. Itu yang best scene. Ya, kalau buat sih aku sendiri tuh best scene-nya waktu kreditnya naik set, jadi udah gak ada hantunya. Bagus. Enggak. Aku tuh suka pas akhirnya. Puas gitu ya. Akhir banget puas gitu, kayak ya udah, jadi menunjukkan bahwa mbaknya juga cinta mati gitu. Makan tuh gitu kan. Cinta mati sama masnya. Ya udah, ditemenin terus gitu kan. Istilahnya ya kau menuai apa yang kau tanam ya kan. Wow, apalah itu gitu kan. Jadi itu sih maksudku best scene-nya di antara yang cukup menguras tenaga dan jeritan, dan aku bisa disamperin Bapak RT mungkin gara-gara teriak-teriak gitu kan gitu. Udah sih itu aja. Belum selesai nih. Apanya? Apa lagi yang mau kita bahas? Udah tidur belum? Udah. Teman-teman yang dengerin ini pesan moral. Pesan moral ya. Oke. Pesan moralnya mungkin banyak sih ya. 1, jangan terlalu bucin. Iya, itu tuh penting. Bucin sampai mati rumah. Iya, itu bisa, ini sebenarnya bisa kayak toxic relationship. Iya. Bisa dikatakan gitu. Mungkin kita ngelihatnya kayak mbaknya yang toxic ya kan. Mungkin awal-awal kita itu akan menggiring opini penonton bahwa ya sepertinya mbaknya yang toksik gitu. Pasti dia nggak mau nih pacarnya direbut, pacar yang ganteng itu si mbak hantu ya gitu, nggak mau nih direbut. Ternyata tidak gitu, ada cerita kenapa mungkin dia jadi seperti itu gitu, dan itu cukup disayangkan. Ini buat kakak kalian ini kayak karena ada adegan mungkin apa tuh ya ada adegan rape gitu kan. Jadi mungkin mungkin kalau nonton sama anak-anak di bawah umur mungkin dikiranya film hantu apa sih, teriak-teriak doang. Tidak, ini menurutku ceritanya agak sedikit dark, agak dark karena itu ada masalah pemerkosaan kayak gitu di situ gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi pembelajaran lah ya buat menjalin hubungan itu, bahwa
istilahnya kalau kalian pacaran ya tolong itu dijaga, istilahnya pasangannya itu kalau misalkan mau dijahatin sama orang lain atau gimana tuh tolong dijaga, kayak gitu sih. Sedih jadinya kan, bukan kalau inget-inget mbaknya tuh so sad gitu. Ya kenapa sih masnya, waktu aku lihat itu kayak mangkel gitu, kayak masnya tuh pengen tak lempar gelas-gelas yang banyak makhluk-makhluk sudah diawetkan gitu, pengen air kerasnya mungkin agak terselip gitu bagaimana gitu. Kayak masnya ini chicken banget gitu loh buat ukuran pria tampan. Oke. Tetap ya buat ukuran pria itu ini sumpah tuh kayak ya kok ini ya kok penakut itu gitu. Tapi nggak tahu mungkin, tapi menurutku nggak ada excuse. Menurutku kalau ada orang dibully dan kita cuma diem, itu tuh kayaknya kita tuh kayak sama aja gitu, walaupun menurutku ya. Jadi kayak walaupun kita cuma diem nggak ngapa-ngapain, itu malah worse menurutku, malah lebih lu cuma lihat doang terus ngapain, kontribusinya apa gitu kan, cuma ngeliatin doang dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau cuma bilang aku tidak bisa, aku takut digini ini kan, nggak, kamu selalu punya pilihan. Itu sih itu pesan moral. Seandainya kalau ini ya, ini kalau boleh bicara nih, seandainya jangan, seandainya Mas Tun ketika melihat Mas Tun ketika melihat ini sudah spoiler alert ya. Jadi mungkin kalau yang belum nonton mungkin bisa selesai di sini aja, nggak apa-apa. Ya, tapi boleh. mungkin kalau kalian udah nonton mau berdiskusi bareng ya, yuk lanjut. Ya, spoiler alert. Jadi seandainya Mas Tun itu berani mengambil tindakan mencegah, bukan mencegah sih, karena pastinya sudah di rape si mbaknya itu, si mbak hantunya itu pas masih hidup ya ceritanya. Iya, kalau di rape pas dia hantu kayaknya serem banget Bambang. Iya. Ya, kalau misalnya dia berani untuk ngambil tindakan untuk mencegah nggak bantuin temennya lah ya, yang merkosa kan beneran temannya Tun sendiri. Seandainya dia berani, pasti kejadiannya nggak akan kayak gini gitu loh, nggak akan menghantui. Jadi ini gini, rasa bersalah itu akan mengejarmu sampai kamu mati. Jadi akan selalu ada rasa bersalah itu, walaupun kamu mencoba untuk mengubur memori itu, berusaha untuk nggak inget-inget lagi, tapi dia akan datang lagi untuk ngejar kamu gitu. Revenge. Ini itu saya. Kalau lagu X-File salah ini. X-File tuh ada di Netflix nggak sih? Sayang banget kalau nggak, itu kan out of topic tiba-tiba. Ya udah, itu tadi ya, istilahnya pesan moralnya, karena setiap film tuh pasti ada pesan moral sih. Hal-hal receh apapun, komik tai lalat aja ada pesan moral loh, sampai diberdebatkan begitu di komen-komen itu sampai. Jadi semua tuh mungkin ada, tapi jangan sampai pesan moral ini kayak terlalu mengganggu gitulah ya, istilahnya jangan terlalu lebay gitu. Tapi ya tetap ini film bagus banget sih, buat di zamannya itu juga buat ditonton ulang bareng-bareng untuk saat ini, mumpung sudah ada di Netflix. Jadi nonton aja lagi gitu kan, buat daripada bingung-bingung cari film baru-baru yang bagus nggak. Tapi aku lebih suka kadang-kadang aku film lama yang udah tahu tuh pasti bagus ya aku tonton lagi gitu kan, karena di Netflix tuh pilihannya banyak dan kayak nonton apa ya, jadi bingung gitu kan. Boleh tanya dibayar berapa sama Netflix? Oh tidak, ini endorse gratis. Oh, endorse gratis. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang nih kamu kasih rating? Oh ya, aku mau ngasih rating. Biasanya aku suka ngasih rating tuh sebenarnya sih bagus gak bagus sih. Jadi soalnya kalau kasihin rating tuh kan ini kan selera ya, sebenarnya selera banget. Tapi kita coba selera mayoritas lah. Kadang-kadang aku tuh lihat di IMDb IMDb atau Rotten Tomato kayak gitu tuh, filmnya tuh ratingnya bagus. Lah kok pas aku tonton dilala jeng ini apa gitu kan. Ya itu karena film itu sebenarnya balik ke selera. Kalau kita, apalagi film tuh kalau misalkan ada relate sama kehidupan kita tuh makin lebih dapat gitu kan. Ada orang nangis liatnya, tapi aku enggak. Ada orang bilang bagus, aku tidur. Percaya atau enggak, ketika lagi nonton Evil Dead yang baru ya, dia tuh ketawa terus gara-gara lihat tokoh Eddie mati bolak-balik. Dia tuh nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada takut-takutnya, dia ketawa. Dia masih hidup. Loh, bukannya dia begini kok nggak mati-mati. Si Maaf ya pendengar, saya terdengar seperti Resi yang creepy dong. Enggak sebenarnya, kan selera umur itu orang kan berbeda-beda kan. Selera umur beda-beda. Dia tuh udah kena paku, terus tusuk, nggak mati-mati, anjir ketawa anjir. Enggak, bagus. Bukan saya ketawa di atas penderitaan orang, enggak. Tapi waktu itu
ya kan, ya itu tadi balik lagi selera humor orang beda-beda ya kan. Sama juga penilaian film-film gini kadang-kadang selera juga. Jadi ini based on Resi Podcast. Jadi penilaian kita berdua ya. Jadi mungkin lah aku lihat tapi aku nontonnya biasa aja, wah bujui gitu. Ini tukang tipu, pengirim opini publik Berat sekali. kan ya bukan salah kita ya kan, karena itu kan ratingnya menurut kan ada rating menurut Rotten Tomatoes atau mungkin yang lain. Nah ini menurut Repost Resi Podcast, jadinya ya menurut selera kita berdua pastinya. Oke. 1 sampai 5 overall dari dari apa ya, efek, apalagi efek mbaknya. Aku yang paling epic sih semua sebenarnya selain cerita ya, itu mbaknya sih, mbak hantu ini. Aku kasih nilai 4.8. Wow, 4,8. Karena kalau mengingat pada zamannya ya, ini benar-benar film yang out of the aku box. masih inget, aku nonton pertama kali ini zaman kuliah, agak telat sih. Dulu kan ya tahu sendiri ya, keterbatasan kaset-kaset gitu kayak gitu. Masih bajak zaman itu. Jangan, tidak boleh. Sekarang ada Netflix, carilah yang legal. Oke. Betul sekali. 4.8. Oke, 4,9. 4,8. Maaf. Dari 5. Oke, kalau aku sendiri, aku mungkin bakal kalau capek sih kaget-kagetnya ya lumayan lah ya gitu kan. Tapi ada yang lebih enggak, menurutku lebih membuat capek. Jadi kalau aku pribadi, film horor aku katakan capek ya. Maksudnya aku katain bagus atau epic itu kalau aku capek. Waktu aku benar-benar capek nontonnya dan jadi parno sendiri. Ada beberapa kasus film-film hantu yang aku tonton tuh, aku tuh nontonnya sampai kayak udah Dementor tuh kayaknya udah ngabisin semua energi positif seperti kayak gitulah. Jadi kayak tidak ada kebahagiaan yang tersisa. Jadi tuh kayak udah aku nggak mau ngapa-ngapain lagi itu tuh. Kalau ini sih aku bilang masih 4 lah ya, di 4. Itu 4 itu udah bagus. Seriusan. Kalau aku kadang-kadang kalau ngasih, mungkin buat kalian yang mau ngikutin Instagram atau udah follow Instagram tuh, aku biasanya setiap Sabtu sama Minggu itu aku ini ngasih review di Instastory gitu, tapi cuma tulisan dan nggak banyak ya, cuma poin-poin penting, kadang-kadang nggak penting juga, dan sama kasih bintang, kasih rate 1 sampai 5. Ya rata-rata ya itu film-film yang menurutku bagus. Yang paling mentok paling film apa tuh yang ratingnya 3 gitu, yang paling jelek ya biasanya 3. Ada satu sih, Midsommar. Itu pengen aku hapus aja rasanya. Aduh sumpah, udah lihat belum Midsommar? Udah. Oke, nanti ya mungkin kita next mungkin bisa nge-review film Midsommar yang katanya epic. Aku udah tahu tuh kenapa dibilang epic ya, mungkin karena selera orang juga. Ya udah, aku ngasihnya 4 untuk Shutter ini. Buat kalian yang mau nonton karena belum nonton ya boleh sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk menonton film-film lama, karena film-film lama tuh juga banyak yang bagus-bagus gitu kan. Oke. Udah, ada yang perlu ditambahin lagi untuk epic? Udah. Ini yang dengerin udah pada tidur belum? Atau kerjaannya udah selesai belum? Kayaknya udah di-close dari tadi. Udah di-close dari tadi, jangan-jangan. Maafkan ya, ini karena ya kan kita kan masih amatir, masih baru memulai ini semua. Selalu ada yang pertama untuk segala hal. Jadi ya udah, kita masih butuh banyak masukan, saran dan kritik, apalagi ya kan kritiknya membangun ya, jangan tahu kan. Jangan ngapain, kritiknya membangun lah ya. Ya, gunakan jari-jari indah Anda itu untuk hal-hal yang positif, ya kan? Sayang banget kan dikasih tangan dengan jari 5 yang masih lengkap, masih berfungsi dengan baik, tapi nulis sesuatu yang unfaedah, yang hanya hate comment, itu tuh sayang lah, udah sayang banget, ngapain gitu buang-buang waktu gitu kan. Oke, terima kasih buat Epi sekali lagi yang bakal aku sering, ya kita akan meneruskan ini lagi. Mumpung lagi semangat, ini aja ya mungkin ya nanti kalau channel ini berkembang mungkin kedepannya mungkin akan ada bintang tamu, mungkin lebih rame, lebih heboh gitu kan. Oke. Sekian, terima kasih buat dengerin repost kali ini tentang Shutter gitu. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Mungkin kalian yang buntu mau nonton film apa, mungkin ini setelah ini langsung di close, langsung buka Netflix-nya, Netflix and chill, langsung nonton kan, langsung nonton aja, udah langsung
play filmnya. Oke, terima kasih udah dengerin sampai habis. Dadah. Jangan Jangan lupa komen, like, share, subscribe, terserah deh ya. Yang mungkin kalau kalian ngerasa ini penting dan bermanfaat, ya monggo subscribe di channel, di tombol di sebelah mana ya, nanti bisa. Iya, nanti bisa dipencet, oke? Dan itu gratis, nonton ini cuma pakai kuota aja sama wifi, oke? Terima kasih, bye.